Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia Insyira. Di sini saya video tentang mengerjakan tugas jaringan. Yaitu yang pertama, kita mencolok kabelnya ke mikrotik di port kedua. Kemudian ujungnya yang satu dicolok ke laptop atau PC kalian. Terus yang ke port yang pertama itu untuk jaringan internet. Ya. Kemudian kita masuk di aplikasi Winbox. Nah, di dalam aplikasi Winbox ini kita pertama yaitu kita mereset Winbox-nya dulu. Pertama kita mereset mikrotik melalui Winbox. Yang pertama itu kita masuk di sistem. Kemudian kita masuk di sistem, kemudian mencari. Kita masuk di sistem, lalu klik reset configuration. Kemudian kita mencentang no default configuration, kemudian klik restart configuration. Seperti itu. Jika sudah terreset, maka kita masuk ke interface, di mana di interface ini kita akan menamakan masing-masing ethernya. Kayak ether 1 yaitu internet. Kemudian setelah kita tulis internet, kemudian kita klik apply, lalu oke. Ke ether 2, kita tulis lagi, kita ketik lagi yaitu hotspot 1. Apply, terus oke. Begitu seterusnya sampai ke ether kelima. Ya, kita hotspot 2. Hotspot 2, play, oke. Ether 3, hotspot 3. Ether 5, hotspot 4. Ya. Kemudian kita masuk di bridge. Kita klik tanda tambah yang ada di bridge. Kemudian saya menuliskan bridge 1 dalam garis datar bridge. Kemudian di apply, terus oke. Oh, salah, yaitu bridge 1 hotspot 1, play, kemudian oke. Ya. Lalu kita masuk ke port tanda plus.
Terus kemudian itu kita play, terus oke. Nah, kita ganti ether 2 hotspot 1. Begitu seterusnya. Kemudian itu kita ganti sampai ether 5 hotspot 4. Kita masuk ke IP. Kita masukkan IP address-nya. IP address 12.12.12.1/24. Kemudian kita ganti yang itu kita ganti jadi bridge 1 hotspot, kemudian apply, lalu oke. Kita masuk di DHCP AIP, terus klik DHCP client. DHCP client, kemudian tanda tambah, terus itu satu hotspot, play, lalu oke. Lalu masuk ke DHCP server, klik DHCP setup, itu ganti bridge 1 hotspot, kemudian next, kita next lagi. Yang di sini kita akan batasi penggunanya yaitu 10, kemudian kita next, kemudian kita next lagi, lalu next. Oke. Kita masuk di IP, terus DNS-nya servernya kita masuk Google punya yaitu 8.8.8. Kemudian dicentang allow remote, apply, lalu oke. Masuk lagi di IP. Di bagian firewall, lalu NAT, di section kita ganti masquerade, terus di out interface kita ganti menjadi bridge 1 hotspot, apply, lalu oke. Masuk di IP lagi, lalu hotspot. Bagian hotspot yang pertama kita klik server, terus hotspot setup, kita ganti menjadi bridge 1 hotspot, kemudian kita next. Kita menamakan MikroTik yaitu
avia.net, kemudian next. Kita masuk user profile file. Ini sebagai admin, limitnya 1M/1M. Play, oke. Sebagai user 1M/1M. User kita kasih 10 orang yang bisa menggunakan. Lalu kita masuk di, kita ganti jadi hotspot 1, kita namai. Ini dia sebagai user, play, kemudian oke. Kemudian admin. Hotspot dan nama play, oke. IP binding. Di MAC address ini kita masukkan MAC address dari access point. Terus masukkan addressnya, IP address. Itu address juga sama. Kemudian servernya kita ganti hotspot 1, tipenya kita ganti jadi bypass, play, lalu oke. Nah, kemudian kita akan men-setting access point. Di access point kita ambil kabel lagi ya. Kabelnya di access point satunya lagi kita colok ke laptop. Kemudian kita merestart access point dengan cara menekan tombolnya. Kita masuk di http tp-link wifi.net. Ya, jika kita sudah masuk di dalam TP-linknya ini, kita akan memasukkan username admin. Kita akan masukkan username admin dan passwordnya admin. Lalu kita login. Ya, kemudian kita sudah masuk. Lalu kita klik. Kemudian kita mengklik quick setup, next, kemudian kita klik access point, lalu next, lalu kita ganti nama wirelessnya menjadi namaku yaitu Avia, kita ganti, lalu kita centang disable, kemudian scroll ke bawah, lalu kita klik next. Di sini dia di LAN ini DHCP, ini kan smart IP DHCP, kemudian kita ganti menjadi static IP, lalu kita masukkan IP untuk access point. Lalu kita scroll ke bawah, itu DHCP server enable, lalu kita klik enable ya, kemudian kita next, lalu scroll ke bawah, finish.
finish. Ya, di sini kita akan menunggu sampai prosesnya selesai. Sampai prosesnya selesai, akan kita tunggu ya. Kita tunggu. Ini sudah 100%. Kita tunggu sampai 100%. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan tes jaringannya. Kita tes jaringan, kita masuk di laptop. Kita masuk di jaringan Avia, kita connect. Ini tidak menggunakan password. Kita tunggu ya. Lalu kita masuk ke Google Chrome untuk tes. Kita akan buka YouTube, apakah jaringannya berhasil atau tidak. Dan itu adalah hasil akhirnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.